Perkenalkan, nama saya Mas Sarifudin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 1-3 di modul pertama. Di mana modul pertama sendiri kita mempelajari tentang akses I/O dan juga software delay di dalam microcontroller. Kemudian tujuannya, untuk tujuan yang pertama, kita mempelajari tentang bahasa assembly sendiri untuk microcontroller Mega 128. Kemudian kita juga menyusun sebuah program dalam I/O di microcontroller. Dan yang ketiga, kita juga mempelajari tentang delay yang akan kita implementasikan dalam program di modul pertama ini. Untuk perjaman 1 sendiri, kita akan menyusun running LED, di mana LED akan berjalan itu dari atas ke bawah dengan delay per bitnya, yaitu dengan delay antara bit 1 sampai ke bawahnya yaitu 0,25 sekon. Kita langsung saja ke programnya, di mana ini yaitu kita menggunakan program Avia Studio dengan bahasa assembly. Nah, untuk yang pertama, kita bisa lihat garis besarnya, yaitu ada subroutine main, loop, kemudian lanjut, kemudian delay. Nah, untuk delay ini sendiri kita atur 0,25 sekon. Ntar saya jelasin. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke line pertama, yaitu include M18 dev.inc, atau ini yaitu direktif gitu, di mana untuk menginisialisasi program yaitu kita harus menentukan microcontroller yaitu ATmega 128. Kemudian kita juga menentukan alamat awal, di mana perintahnya yaitu .org 0x0000. Kemudian rjmp main, yaitu lompat ke subroutine main. rjmp sendiri yaitu perintah relatif jam ke main. Kemudian untuk program di bawah ini yaitu main, loop, lanjut, dan delay, kita menyimpannya ke alamat .org 0x0046. Karena kenapa kita menyimpannya di .org 0x0046, karena dari 1 sampai 45 itu sudah ada perannya masing-masing gitu, sudah ada tugasnya masing-masing. Lanjut lagi ke main. Untuk main sendiri, kita menginisialisasi ya stack pointer, kemudian juga outputnya. Nah, untuk stack pointernya kita menginisialisasi yaitu LDI R16 dengan low gitu. Kemudian dikeluarkan di stack pointer low untuk R16-nya atau register 16-nya. Kemudian load register 16 yang high, kemudian dikeluarkan ke stack pointer yang high itu R16-nya. Kemudian, nah ini untuk penentuan outputnya, di mana kita nentuin outputnya di port E. Jadi kita isi port E dengan nilai 1 gitu di hexa. Dimana caranya yaitu LDI R16 dengan 0xFF. 0xFF sendiri yaitu bernilai 111 gitu. Kemudian outputnya ditaruh di DDRE. Nah, di DRE. Kemudian lanjut lagi ke loop, di mana loop sendiri kita isi dengan 0B111110 gitu. Kenapa ada nolnya di bit ke 0 ini? Nah, karena dalam program Proteus nanti kita lihat di LED-nya tuh, itu aktif low gitu. Aktif jika nilainya 0 gitu. Makanya kita tulis 0 di awal untuk menginisialisasi. Kemudian lanjut lagi, nilai tersebut dikeluarkan ke port E atau dikirim ke port E. Kemudian di call delay. Nah, kita memilih delay agar timingnya tuh kayak transisi dari bit 0 LED ke bit 0 kemudian ke 1 tuh kayak beda gitu. Kayak ada jedanya dikit gitu, 0,25 sekon. Kalau nggak ada delaynya pasti tidak beraturan. Nah, untuk delay sendiri, saya menggunakan frekuensi 4 MHz, di mana itu ya 4 juta gitu.
Jadi ketika dikalkulasi itu kita harus mencapai 1 juta cycle. Nah, untuk 1 juta cycle ini saya menggunakan load R18 itu dengan nilai 4 gitu. Jadi ini perulangannya dikali 4 gitu. Atau ya karena ini ada redstone jadi pengulangannya dikali 4 gitu. Nah, ini hasilnya tuh 1.048.593. Nah, untuk 48.593 ini kan kelebihan kan, ntar dikurangin gitu. Nguranginnya tuh dengan outer loop. Nah, untuk outer loop ini berfungsi untuk ya mengstandarisasi gitu agar nilainya pas 1 juta. Oke. Kemudian lanjut lagi ke ROL R16. Nah, ini ROL 16 ini berfungsi untuk shifting semua bit gitu atau menggeser semua bit ya menggeser semua bit gitu ke kiri. Kan rotating left right ini komannya gitu, perintahnya. Nah, ini maksudnya ketika kita lihat bit ini kan. Nah, untuk bit 0 ini entar jadinya 1 gitu. Entar bit 1 ini jadinya 0 gitu. Nah, ini bergeser, kemudian yang lanjutnya tuh 1 gitu, bergeser gitu. Nah, ini bergeser terus sampai 8 kali karena ya ini ada branch to loop if equal 0 gitu. Ketika ini equal 0, lanjut lagi. Nah, itu. Oke, mungkin itu program dari percobaan pertama. Kemudian kita langsung lanjut saja di simulasi di Proteus. Untuk simulasinya sendiri, kita set dulu programnya. Kita set dulu clock frekuensinya 4 Hz. Kemudian untuk programnya kita cari yang mempunyai format hex. Oke. Kemudian running. Nah, ini ntar LED-nya tuh turun gitu. Tiap turunnya ini tuh 0,25 sekon delay-nya. Oke. Nah, ini untuk port D ini belum digunain karena percobaan 1 belum digunain. Oke, mungkin itu percobaan pertama. Kemudian kita lanjut di percobaan kedua. Untuk percobaan kedua sendiri ya ini perluasan dari percobaan pertama, di mana percobaan kedua ini perluasannya menambahkan tombol hold. Tombol hold ini berfungsi untuk ketika LED-nya running, ntar ketika tombol itu dipencet, ntar itu ada, maksudnya dijeda dulu gitu runningnya atau berjalannya. Ntar kalau tombol itu nggak dipencet, maka running kembali gitu LED-nya. Simpelnya seperti itu. Kemudian untuk penjelasan programnya sebenarnya sama kayak yang tadi, ya kita inisialisasi program atau microcontroller, kemudian alamat awal, kemudian RJMP main. Nah, untuk RJMP main ini inisialisasi stack pointer, kemudian nah ini yang paling penting itu menginisialisasi inputnya. Di mana inputnya sendiri itu ada di port D. Caranya gimana untuk menginisialisasi input? Nah, nilai 0 ini ditaruh ke register 16, kemudian di register 16 ini tuh dikeluarin gitu di DDRD atau di port D. Nah, itu. Nah, ini untuk tambahannya. Kemudian untuk outputnya sama aja, kita mengisi HexaFF ke DDRE. Nah, untuk loopnya juga nilainya sama aja, di mana di kanan ada angka 0, kemudian yang di kirinya bit 1 sampai 7 juga 111 gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, nilai ini dimasukkan ke port E atau dikeluarkan ke port E, kemudian recall delay. Nah, untuk delay-nya sendiri ini sama 0,25 sekon. Nah, untuk 0,25 sekon jadi kita menggunakan cycle sih, ini dikalikan gitu. Ini tuh kalau bahasa pemrograman tuh kompleksitasnya ditambah 4 kali gitu. Makanya ini
nilainya tambah 4 dikali 4. Oke. Kemudian, nah ini yang paling penting dalam percobaan kedua ini, yaitu ditambahkan komen atau perintah SBIC. Nah, SBIC itu apa? Skip jika bit di register clear atau sama dengan 0. Berarti ketika pin D di set 0, jadi ini nge-skip gitu. Pinnya ke-skip gitu. Nah, makanya ini yang membuat delay membuat hold-nya. Ini yang membuat hold-nya gitu. SBIC. Kemudian ya selanjutnya sama aja, yaitu ROL R16 atau menggeser semua bit di R16 ke kiri, kemudian compare R16 dengan bit ini 1 gitu. Kemudian branch to loop if equal 0. Nah, selanjutnya ya relatif jam ke lanjut lagi gitu, muter lagi ntar. Oke, mungkin langsung saja kita simulasikan agar tidak menyita waktu banyak. Percobaan kedua. Oke, kita sudah di aplikasi Proteus. Set dulu agar ini clock frekuensinya 4 Hz, kemudian direktorinya cari, dipilih yang formatnya hex, dan dibuka. Oke. Nah, ini kita bisa lihat sendiri LED-nya tuh turun gitu. Kemudian yang bedanya percobaan satu ke percobaan kedua kan ada inputnya kan, maksudnya ada inputnya gitu, ada SBIC-nya. Nah, ini ketika ini ditekan, nah ini akan nge-hold gitu atau diam sejenak gitu. Ketika ini tombol ini nggak ditekan, ini akan gerak lagi. Oke, mungkin ini untuk percobaan kedua, kemudian lanjut lagi ke percobaan yang ketiga. Untuk percobaan yang ketiga sendiri ini cukup berbeda dari, ya ada yang sama tapi cukup berbeda dari percobaan pertama dan kedua. Untuk percobaan ketiga sendiri, ini tuh ada gerakannya tuh, untuk gerakan runningnya tuh ke atas, kemudian balik ke bawah, kemudian balik ke atas gitu. Nggak muter, nggak cycling gitu. Tapi ini kayak apa ya, kayak nggak muter deh. Berarti ke atas, ke bawah gitu. Kemudian ada tombol hold-nya gitu. Fungsi tombol hold-nya di situ tuh ketika hold-nya ditekan, maka LED-nya tuh ke atas gitu. Running-nya ke atas itu. Kalau tombol itu nggak ditekan, maka LED-nya running ke bawah. Untuk programnya sendiri cukup sama untuk subroutine main ini cukup sama. Kemudian yang berbeda ini ditambahin itu loop 2 geser naik. Nah, ini yang tadi kan cuma loop kemudian geser turun kan. Nah, ini ditambahin loop 2 kemudian geser naik. Kenapa ditambahin geser naik? Ya karena soalnya disuruh LED-nya naik lagi gitu. Oke, untuk delay-nya juga sama 0,25 sekon. Nah, ini saya akan jelaskan tentang loop 1 dan loop 2. Kemudian subroutine geser turun dan geser naik. Nah, ini sama aja. Kita inisiasi R16 diisi dengan bit yang seperti tadi 0B 11111110. Kemudian kita inisiasi lagi subroutine geser turun. Nah, ini dikeluarkan ke port E, kirimkan ke port E, kemudian recall delay. Nah, recall delay ini kan fungsinya untuk menjeda waktu ini kan pindahnya lampu LED-nya. Nah, ini yang baru ini tuh yaitu SBIS. Nah, ini tadi belum ada ini yang percobaan kedua. SBIS sendiri yaitu skip jika bit di register set 0. Nah, bedanya ini kan clear 0 kan. Nah, ini untuk set 0 gitu. Kemudian relatif jam ke geser naik ketika tombol itu ditekan, berarti kita beralih lagi ke geser naik gitu. Jadi LED-nya naik gitu, nggak turun ketika tombol di port D ditekan. Oke, untuk geser naik sendiri ya sama aja gitu, sama aja yang kayak yang tadi.
Ini air call, kemudian SBIC sendiri kita pindahnya ditaruh angka 0 ya, gitu. Kemudian jam lagi itu habis SBC, jam lagi ke geser turun. Ketika tombolnya nggak ditekan, ini kembali lagi gitu ke geser turun. Oke, nah ini ntar muter-muter terus kayak gitu. Oke, mungkin itu programnya seperti ini. Nah, ini kan penjelasan singkat. Mungkin simpelnya seperti itu. Langsung aja kita simulasikan percobaannya. Oke, langsung saja cari file directory percobaan 3. Buka. Oke. Nah, ini kita bisa lihat sendiri LED-nya turun kan. Ini turun kan. Ketika kita pencet tombol di port D ini, pin D ini, nah ini akan naik. Ketika kita tidak pencet tombol ini akan turun lagi gitu. Nah, ini tuh dikarenakan program yang geser turun sama geser naik tadi, di mana SBIS dan SBIC tadi gitu. SBIS fungsinya ketika tombol ditekan, kemudian SBIC ketika tombol nggak ditekan. Oke, mungkin cukup segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.